Melanjutkan kisah sebelumnya, Gyeongwon berhasil menggagalkan rencana Lady Sok dengan menyingkirkan saman utusannya, Myosin. Namun tidak lama kemudian, Guardian Chang datang ke ruangan Lord Manor, membuat Gyeongwon dan Go-chan panik. Berkat skenario yang telah disusunnya, Gyeongwon berhasil mengelabui Guardian Chang. Singkatnya, masalah di ruangan Lord Manor pun mereda, dan kini ia berada di ruang perawatan karena lukanya. Saat tengah berbincang dengan Go-chan, tiba-tiba suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Petugas kesehatan bersitegang dengan seseorang. Benar saja, rombongan Lady Sok telah tiba. Wanita itu melangkah masuk, menatap Gyeongwon dengan sorot ketus, lalu mengajaknya berbicara. Go-chan yang melihat kedatangannya buru-buru menunduk memberi salam hormat. Sementara itu, Gyeongwon yang duduk di ranjang terus mengamati sosok wanita itu. Mendengar salam dari Go-chan, ia dapat memastikan bahwa wanita yang berdiri di depannya memang Lady Sok, istri pertama Lord Manor yang berasal dari klan Sok. Ingatan Gyeongwon terarah pada perkataan penjaga kamp. Wanita itu disebut sebagai orang yang paling perlu diwaspadai. Ia lahir dari keluarga bela diri, cukup terampil dalam seni bertarung, dan jauh lebih cerdas dibanding istri-istri Lord Manor lainnya. Kesadaran itu membuat Gyeongwon menegaskan dalam hati bahwa ia harus lebih berhati-hati terhadap Lady Sok dibanding terhadap anak pertamanya, Mo Young-ho. Ia buru-buru memberi salam hormat kepada Lady Sok, lalu memohon pengertiannya karena tak dapat berdiri akibat luka di kakinya. Go-chan yang menyaksikan sikap itu merasa lega. Ia tidak menyangka bocah itu bersikap lebih tenang dan penuh perhitungan dari yang diduganya. Kini tinggal bagaimana Gyeongwon menjawab semua pertanyaan yang akan dilontarkan wanita tersebut. Namun Lady Sok menatapnya tajam dan berkata bahwa ia datang bukan untuk mendengar salam hormat. Tanpa peringatan, tangannya menghantam tepat ke kaki Gyeongwon yang terluka. Gyeongwon dan Go-chan terperanjat. Luka yang semula terbalut kini terbuka kembali. Darah merembes. Gyeongwon menunduk, wajahnya meringis menahan perih. Go-chan yang melihat hal itu hendak bereaksi, namun kilatan pedang bawahan Lady Sok telah menempel di lehernya. Tegas, mereka memperingatkannya untuk tidak bergerak. Lady Sok tersenyum tipis sambil menatap bocah di hadapannya. Dari ekspresinya, ia tahu Gyeongwon benar-benar merasakan sakit. Namun ia menegaskan bahwa luka itu belum cukup. Bocah itu harus terluka lebih parah lagi agar kebohongannya terdengar lebih meyakinkan. Ia mengakui Gyeongwon mampu memberi testimoni yang cukup solid di depan Guardian Chang. Tapi ada satu hal fatal yang dilewatkan. Selama ritual berlangsung, seorang saman tidak mungkin dirasuki. Menyalahkan saman karena menggila di ruangan Lord Manor hanyalah lelucon baginya. Sebuah tamparan keras mendarat di wajah Gyeongwon. Tubuh bocah itu terlempar dari ranjang, membentur dinding dengan keras. Lady Sok mengibaskan tangannya, lalu menegaskan bahwa ia tak akan bertanya dua kali. Dengan dingin, ia mendesak Gyeongwon mengungkapkan apa sebenarnya yang ia dengar saat ritual berlangsung. Gyeongwon terduduk bersandar di dinding, tampak lemah dan tidak berdaya. Namun tiba-tiba, senyum tipis muncul di bibirnya, berubah menjadi cekikikan kecil yang membuat Lady Sok mengernyit bingung. Tawa itu pecah semakin keras, menggema di ruangan. Lady Sok bergumam lirih, bertanya-tanya, apakah bocah itu sudah kehilangan akal? Tawa Gyeongwon mendadak terhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Masih dengan senyum di wajahnya, ia mengangkat tangan menunjuk ke arah Lady Sok, lalu memberi perintah pada Demonic Monk untuk maju. Seketika, sosok itu melesat menembus tubuh Lady Sok. Wanita itu panik, terkejut, bertanya-tanya apa yang barusan melewatinya. Saat ia menoleh, pemandangan mengejutkan menunggu. Anak buahnya melayang di udara, tubuhnya terangkat seolah dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Melihat kondisi bawahannya, ia jadi teringat dengan tanda-tanda kematian persis, seperti nasib mengenaskan yang menimpa Myosin. Di saat kebingungan itu, Gyeongwon tiba-tiba sudah berada di belakang Lady Sok. Suaranya lirih, namun menusuk ketika ia membisikkan, manuskrip rahasia dan segelnya, bukankah itu yang kau perlukan? Di tengah jeratan Demonic Monk yang makin erat, Gyeongwon menegaskan bahwa seharusnya Lady Sok memilih untuk bernegosiasi dengannya, bukan datang dengan ancaman. Wajah Lady Sok menegang, giginya bergemeletuk saat menggertak kesal. Gyeongwon menambahkan dengan nada tenang namun penuh tekanan, bahwa percaya atau tidak, itu adalah pilihan Lady Sok sendiri. Ia menyatakan tidak tertarik menjadi Lord Manor, namun menekankan satu hal, bukan hanya putra Lady Sok saja yang mengincar posisi itu. Lady Sok tersentak mendengar ucapan itu. Gyeongwon mendekatkan wajahnya, menyatakan bahwa karena Lady Sok sudah memperlakukannya seperti binatang, maka ia tak punya pilihan selain bekerja sama dengan putra kedua. Namun perkataan selanjutnya dari Gyeongwon membuat dadanya semakin terbakar. Bocah itu dengan tenang menyebut bahwa putra keempat adalah yang paling berbakat dalam seni bela diri. Karena dirinya kurang akrab dengan Mo Yojun, ia berniat menyerahkan manuskrip itu kepadanya demi mencapai perdamaian. Gyeongwon menegaskan bahwa Lady Sok harus sadar, ia bukan satu-satunya yang berada di atas dalam permainan ini. Setelah itu, ia menutup dengan dingin, mengingatkan bahwa malam ini begitu menusuk.
lalu meminta Lady Sok berhati-hati di jalan. Ya, udara memang benar-benar dingin. Lady Sok terduduk di tepi ranjang, tubuhnya bergetar hebat menahan emosi. Suasana bergeser ke kediaman Lady Sok. Di dalam ruangannya, amarahnya meledak. Sebuah kursi dibanting hingga pecah, lalu benda-benda lain dihancurkan tanpa kendali. Wajahnya dipenuhi kemarahan, direndahkan oleh seorang bocah ingusan adalah penghinaan yang tak termaafkan. Bawahannya mencoba menenangkan, namun Lady Sok langsung menyela dengan suara tajam. Bagaimana ia bisa tenang ketika hasil kerja kerasnya direbut begitu saja oleh anak kecil yang bahkan belum pantas disebut lawan. Tangannya memegangi kepala, pikirannya berputar cepat. Ia mengakui dirinya lengah, terlalu meremehkan. Ia mengira Kyungwon bodoh dan akan membuka mulutnya ketika ditakut-takuti. Namun yang membuatnya semakin gusar adalah perubahan sikap bocah itu. Seolah-olah dirinya berhadapan dengan orang yang sama sekali berbeda. Kesadaran menghantam pikirannya. Ia menduga bahwa selama ini putra ketiga telah menyembunyikan jati dirinya yang sesungguhnya. Ia teringat banyak orang pernah memuji kecerdasan bocah itu. Namun setelah kematian ibunya, pengaruh keluarganya perlahan hilang. Lady Sok berasumsi sejak saat itu Mok Kyungwon mengubah sifatnya demi bertahan hidup. Ia menggebrak meja keras, menyesali kelengahannya. Bawahannya pun angkat bicara, suaranya penuh keyakinan. Ia menawarkan diri untuk menghabisi putra ketiga sebelum bocah itu sempat melakukan tindakan bodoh lainnya. Lady Sok menolak tegas usulan bawahannya. Menurutnya, itu bukanlah solusi yang baik. Justru akan lebih buruk jika kita berhasil dan segelnya sampai jatuh ke tangan orang lain. Dengan sorot mata tajam, ia menegaskan tekadnya. Bagaimanapun keadaannya, ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan, apalagi dikendalikan oleh bocah itu. Setelah berpikir sejenak, Lady Sok memberi perintah. Ia memerintahkan bawahannya untuk segera memberitahu Gosedo Pagoda tentang kematian Saman Myosin. Mendengar nama itu, wajah bawahan Lady Sok langsung memucat, bulu kuduknya meremang. Namun, ia tak berani membantah, hanya bisa menunduk dan mematuhi perintah tuannya. Gosedo Pagoda, organisasi tempat Saman Myosin bernaung. Lady Sok bergumam dalam benaknya bahwa semua rencana Mok Kyungwon akan hancur total begitu kabar itu sampai ke telinga mereka. Kini suasana bergeser kembali ke ruang perawatan. Di dalam ruangan gelap yang dipenuhi aroma obat-obatan, Mok Kyungwon duduk di lantai, tenggelam dalam buku peninggalan Saman Myosin. Buku yang ia baca adalah kamus ringkas aliran naturalis. Di sana tertulis penjelasan bahwa ketika seseorang mati dengan urusan yang belum selesai, ia bisa berubah menjadi roh jahat. Kekuatan roh itu ditentukan oleh berbagai kondisi dan dibagi dalam beberapa tingkatan. Roh merah hanyalah arwah gentayangan yang menimbulkan hawa dingin dan rasa merinding. Roh oranye lebih berbahaya karena mampu merasuki tubuh manusia, membuat tubuh berat dan jatuh sakit. Namun yang paling berbahaya adalah roh kuning. Sejak tahap ini, pengusiran menjadi mutlak diperlukan. Roh kuning bisa berubah jahat dan bahkan merenggut nyawa manusia. Saat ia menelusuri baris-baris itu, sosok demonik Mong tiba-tiba muncul dari balik rak. Kyungwon menatapnya tajam dan bertanya, apakah makhluk itu sudah menemukan ruangan yang dicari? Demonik Mong mengangguk pelan. Sekilas pandang, sudah cukup bagi Kyungwon untuk memastikan makhluk itu adalah roh kuning. Ia bergegas meraba-raba mencari tanda khusus. Gumamnya lirih menyebut bahwa mereka memang cermat, menandai pintu dengan daun layu, tanaman langka yang sulit ditemukan. Dalam benaknya, ia menilai Demonik Mong sangat berguna sebagai penunjuk jalan menuju ruang bawah tanah dan untuk pengintaian. Sayangnya, kekuatan roh itu sama sekali tak berpengaruh pada Lady Sok. Justru karena itu, Demonik Mong mengincar pelayan di belakangnya. Padahal sebelumnya, saat diuji pada Goh-chan, roh tersebut mampu bekerja dengan baik. Tangannya akhirnya menemukan loker bertanda daun layu. Ia menarik gagangnya, dan lemari itu berderit, terbuka perlahan dari bagian tengahnya. Sebuah pintu rahasia tersingkap. Kyungwon segera melangkah masuk. Gumamnya mengingatkan diri sendiri bahwa bila Demonik Mong tak mempan pada Lady Sok, itu berarti Lady Sok adalah ahli bela diri tingkat 1. Dari situ ia juga menyadari bahwa penjaga kamp yang berada di level yang sama pasti kebal terhadap roh kuning. Kesimpulannya jelas, untuk menghadapi mereka, ia membutuhkan roh yang lebih kuat. Ia kembali membuka halaman berikutnya. Di sana tertulis roh tingkat 4, roh hijau, roh jahat yang dipenuhi dendam berusia puluhan tahun, dengan kekuatan menggerakkan benda dan menyesatkan pikiran manusia hidup. Sangat berbahaya dan harus dimusnahkan. Kyungwon menutup bukunya. Dengan lentera di tangan, ia bersiap turun ke bawah tanah untuk mencari kitab rahasia dan segel yang tersembunyi. Kyungwon menuruni tangga perlahan. Ruangan rahasia itu gelap dan semakin dalam setiap langkahnya. Ia bertanya-tanya, mengapa kitab rahasia disembunyikan di tempat sedalam ini? Lalu menyimpulkan satu hal, pasti benda itu sangat berharga karena semua orang mengincarnya.
ia juga sadar harus menyiapkan kartu lain, mengingat kekuatan demonik Monk sama sekali tak mempan terhadap penjaga kamp. Akhirnya ia sampai di ujung lorong dan mendapati sebuah pintu besi. Pintu itu tidak terkunci, sehingga ia mendorongnya perlahan. Begitu melewati pintu tersebut, terbentang di hadapannya 4 pintu batu yang berjajar. Ingatannya langsung terarah pada kata-kata Lord Manor yang dikuasai iblis. Kitab rahasia dan segelnya berada di bawah ruang obat, di balik pintu batu keempat. Tatapan Gyeongwon segera menangkap pintu bernomor 4. Ia melangkah cepat, membuka pintu itu, dan mendapati lorong lain terbentang di baliknya. Ia mendengus pelan, menyadari bahwa ia masih harus berjalan menembus kegelapan. Lorong itu kosong, tak ada penghalang yang tampak. Namun saat melangkah, telapak kakinya menekan batu pijakan. Dari atas, sebuah batu raksasa meluncur deras, siap menghancurkannya. Dengan refleks tajam, Gyeongwon melompat ke samping, berhasil menghindari jebakan maut itu. Namun begitu kakinya mendarat, jebakan lain kembali aktif. Dari celah dinding, cahaya berkilat muncul. Serentetan panah ditembakkan ke arahnya. Gyeongwon menggerakkan tubuhnya cekatan, berputar, dan menghindar. Sementara tangannya mengayunkan lentera untuk menangkis panah yang mendesing lewat. Satu anak panah meluncur lurus ke dadanya, namun ia hanya sedikit mengangkat lentera, membiarkan panah itu menancap di permukaan kayunya. Ia mendengus dingin. Sepertinya rintangan yang sebenarnya baru dimulai sekarang. Sebuah batu runcing terikat meluncur dari balik kegelapan, siap menghantam bocah itu. Dengan satu lompatan mantap, Gyeongwon melangkahi batu yang menyambar. Dalam hatinya, ia bergumam, menyadari bahwa ruangan yang dipenuhi jebakan mematikan ini menandakan kitab rahasia yang tersembunyi pasti memiliki nilai tak ternilai. Ia terus bergerak lincah, menghindari jebakan demi jebakan sambil menimbang kemungkinan lain. Mungkin saja ada sesuatu yang lebih penting tersembunyi di tempat ini. Suara bergemuruh menggema, senjata raksasa berjatuhan dari kegelapan. Gada, kapak, batu, dan besi pemukul menghujani lorong. Dalam derasnya hujan kematian itu, Gyeongwon melesat maju sambil tersenyum tipis. Justru di tengah bahaya, rasa penasarannya semakin membuncah, ingin menemukan apa yang tersembunyi di balik jebakan-jebakan itu. Ia mendarat ringan, menghela nafas lega, lalu merapikan pakaiannya. Semua jebakan telah berhasil dilewati. Lentera yang sempat ia gigit kembali ia genggam erat. Cahaya kecilnya menuntun pandangan ke sebuah ruangan sunyi yang tampak misterius. Gyeongwon sempat tertegun. Ia tidak menyangka ruangan itu dibuat dari kayu meski berada jauh di bawah tanah, dengan susunan simetris yang rapi. Langkahnya membawanya masuk lebih dalam. Pandangannya menyapu sekeliling, merasakan atmosfer seolah ada seseorang yang pernah tinggal atau berlatih di dalam ruangan itu. Ia menaiki tangga kecil menuju sebuah altar sederhana. Di atasnya terletak sebuah kotak kecil. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia membukanya. Di dalamnya tersimpan 2 buku manuskrip. Satu berisi koleksi lengkap teknik pedang Clan Mok, dan satunya lagi panduan kultivasi kekuatan internal. Gyeongwon teringat perkataan Goh-chan bahwa kitab rahasia memang terbagi menjadi 2, satu untuk teknik pedang dan satu untuk teknik kultivasi. Tanpa ragu, ia segera mengambil keduanya. Gyeongwon menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. Rasanya aneh jika ruangan sebesar ini hanya menyimpan 2 manuskrip. Tatapannya kemudian tertumbuh pada sebuah kotak kayu di sudut ruangan. Ia menghampirinya dengan langkah hati-hati. Arsitektur ruangan terasa janggal, membuatnya bertanya-tanya mengapa kotak itu diletakkan di pojok sempit. Ditambah lagi, terlihat bekas goresan seolah ada sesuatu yang pernah ditarik di sisi kotak tersebut. Gyeongwon mulai menggesernya, berasumsi bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di bawah lantai. Dugaannya terbukti benar. Ia menemukan lantai yang ditutupi segel kertas mantra. Dengan rasa penasaran yang menajam, ia membuka lantai tersegel itu. Di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu lain, juga disegel rapat. Ia segera mengangkatnya, merasakan aura jahat yang memancar kuat dari dalam. Gyeongwon mengelupas segelnya dengan mantap, yakin bahwa isi kotak ini bukanlah manuskrip biasa. Sesaat setelah kotak terbuka, lenteranya berpendar seolah terserap oleh sesuatu. Gyeongwon tertegun, tubuhnya seakan membeku melihat apa yang tersimpan di dalam. Di dalam kotak itu terletak sebuah buku bersampul kulit. Dari aromanya yang menyengat dan teksturnya yang memuakan, ia tahu ini bukan kitab biasa. Namun bukannya gentar, senyum tipis malah tersungging di wajahnya. Sebuah buku yang terbuat dari kulit manusia berada di hadapannya. Suasana bergeser ke kediaman lain, tempat pesta meriah tengah berlangsung. Putra kedua, Mo Un-pyong, menari dengan wajah penuh kepuasan. Ia menatap keluar jendela, merasa aula utama Mok Sword Manor malam itu tampak lebih terang dari biasanya. Dalam hatinya, ia memastikan semua itu karena dirinya hanya selangkah lagi menjadi Lord Manor.
Ia melirik ke belakang dan berbicara pada seorang tamu kehormatan, menyatakan bahwa semua keberhasilannya terjadi berkat orang itu yang kini berpihak padanya. Sosok itu adalah penjaga kamp yang disambut meriah oleh para pengikut Un Pyong. Penjaga kamp tersenyum tenang dan memberi hormat kepada putra kedua. Un Pyong menyatakan bahwa sebenarnya ia ingin mempersiapkan pesta penyambutan yang lebih megah untuk penjaga kamp, namun kondisi kesehatan sang ayah membuatnya terbatas. Penjaga kamp menanggapi tenang, menyebutkan bahwa perlakuan seperti ini sudah cukup membuatnya merasa terhormat. Un Pyong tersenyum puas, lalu mempersilahkannya masuk untuk menikmati pesta. Malam kian larut, para pemain musik satu persatu meninggalkan kediaman, hingga ruangan hanya menyisakan segelintir orang. Dalam suasana yang lebih intim, Un Pyong menyinggung persoalan yang mengganjal pikirannya. Ia bertanya, apakah benar Kyungwon telah kehilangan kemampuan bela dirinya. Sesaat, penjaga kamp bergumam dalam hati, Kyungwon yang asli telah mati, sedangkan yang palsu memang tak pernah mempelajari bela diri. Dengan demikian, ia tidak perlu berbohong. Lebih dari itu, ia tidak berniat membuka fakta bahwa Kyungwon sekarang hanyalah penyamar, sebab jika terbongkar, justru akan mengancam keselamatannya sendiri. Ia menyimpulkan bahwa bocah itu menawarkan kerjasama karena tahu dirinya sedang tersudut. Namun ia yakin segalanya tidak akan berjalan sesuai rencana si Kyungwon palsu. Senyum tipis terukir di wajahnya. Dengan suara mantap, ia menyatakan bahwa putra ketiga, Mo Kyungwon, memang tidak bisa menggunakan seni bela diri sama sekali untuk saat ini. Un Pyong terkekeh lega. Ia sudah tahu Kyungwon lemah, tapi mendengar bahwa bocah itu bahkan kehilangan bela diri sepenuhnya, baginya itu kepastian mutlak. Kyungwon akan tersingkir dalam kompetisi pewaris. Ia mengucap syukur karena kini orang sekuat penjaga kamp berada di sisinya. Senyumnya tetap terjaga saat ia menatap lurus penjaga kamp, lalu bertanya, apakah penjaga itu bisa memberitahunya alasan Kyungwon kehilangan kemampuan bela diri. Penjaga kamp hanya terdiam, ekspresinya datar tanpa reaksi. Un Pyong bersandar santai di kursinya, lalu menyatakan bahwa sekalipun penjaga kamp yang membuat Kyungwon kehilangan kekuatan, ia akan memaafkannya. Penjaga kamp merendahkan tubuhnya dengan hormat, lalu menjawab bahwa ia tidak bisa menjelaskan penyebabnya. Ia menambahkan bahwa meski Un Pyong tidak mengetahui kebenaran itu, hal tersebut tidak akan pernah mengusiknya. Un Pyong terkekeh pelan, menyatakan keyakinannya pada penjaga kamp karena pria itu sendiri yang mengucapkannya. Namun ucapan berikutnya menghentak telak saat ia menyebut penjaga kamp sebagai asasin dari tempat itu. Mendengar tudingan itu, penjaga kamp menegang. Dalam benaknya, ia memaki Un Pyong sebagai bajingan. Melihat pria itu terdiam, Un Pyong dengan tenang menanyakan alasan mengapa penjaga kamp hanya berdiam diri tanpa jawaban. Pikiran penjaga kamp berkelebat cepat. Ia tahu bahwa Un Pyong licik meski tampak seperti bocah, dan kini, tanpa diduga, bocah itu berhasil mengorek latar belakangnya. Un Pyong kembali bertanya, apakah ucapannya barusan tentang asasin juga termasuk rahasia? Dengan wajah berkeringat, penjaga kamp menjawab bahwa hal itu bukanlah rahasia. Un Pyong terdiam sejenak, menatap pria itu, lalu memberi izin agar pria itu pergi. Ia berjanji akan memanggilnya lagi nanti. Penjaga kamp pun beranjak pulang. Sementara dari balik jendela, Un Pyong terus mengamati sosoknya yang semakin menjauh. Ia kemudian menegaskan pada para pengikutnya bahwa penjaga kamp jelas menyembunyikan sesuatu, dan putra ketiga pasti tengah merencanakan sesuatu bersama penjaganya itu. Ia memanggil bawahannya, Cho Il Sang, memerintahkan agar pria itu menyelidiki apa yang disembunyikan penjaga kamp dan memastikan apakah benar putra ketiga telah kehilangan seni bela dirinya. Ia menaruh keyakinan pada Cho Il Sang karena kekuatannya hampir setara pendekar kelas 1. Cho Il Sang bertanya, apakah cukup hanya menyelidiki? Un Pyong menolak dengan dingin, menyatakan bahwa itu tidak akan seru. Ia memerintahkan agar Cho Il Sang mematahkan pergelangan kaki bocah itu atau bagian tubuh lainnya. Cho Il Sang langsung memberi salam hormat, siap melaksanakan tugasnya. Sorotan berpindah ke Kyungwon yang tengah menatap temuannya. Helaian jemarinya bergetar, merasakan debaran yang bukan sekedar imajinasi. Paradoksnya, di bawah sentuhan itu, ia justru merasakan sesuatu yang dekat dengan kematian. Wajahnya dipenuhi keringat, bukan oleh ketakutan, melainkan antusiasme. Pertanyaan berputar di kepalanya, mengapa ada hal semacam itu di ruang bawah tanah? Rasa penasaran membuncah, membuatnya ingin segera membuka ikatan pada buku itu dan melihat sendiri isinya. Namun sebelum rasa penasarannya terjawab, sebuah bayangan tiba-tiba muncul, Evil Spirit Demonic Monk. Kyungwon menatapnya dengan kening berkerut, mempertanyakan alasan roh jahat itu menghampirinya. Tak disangka, Demonic Monk justru menegang saat melihatnya, lalu menunduk memberi hormat. Kyungwon tampak bingung dengan sikap itu. Ia tidak menduga roh jahat sekejam itu akan bereaksi gemetar di hadapannya.
Senyum puas tersungging di wajahnya. Ia memahami bahwa buku yang digenggamnya adalah sesuatu yang luar biasa. Namun di tengah rasa senang, kesadarannya segera terpicu dan ia segera mengembalikan buku kulit itu ke kotaknya. Ia tahu jika Demonic Monk sampai turun ke bawah, itu berarti di atas ada seseorang yang datang mendekat, seorang penyusup. Ia menatap ke atas sejenak, lalu segera bergegas naik untuk mengamankan situasi. Beberapa meter dari bangunan perawatan, utusan dari Unpyong, Jo Il-sang, melesat cepat. Ia sempat berhenti di atas pohon, bersembunyi ketika melihat penjaga Go-chan berjaga di luar pada malam hari. Pemandangan itu membuatnya heran, karena seharusnya pria itu tetap berada di sisi Gyeongwon. Jo Il-sang kembali melesat, kini bersembunyi di balik dinding ruangan Gyeongwon. Ia bertanya-tanya, apakah benar bocah itu menyembunyikan sesuatu? Perlahan, ia mengintip dari celah jendela yang terbuka. Dari dalam terlihat Gyeongwon berbaring di ranjangnya. Ia pun melompat masuk, masih diliputi rasa curiga. Mengapa bocah itu menyuruh Go-chan berjaga di luar saat ia tidur? Ketika hendak memeriksa energi internal Gyeongwon, pandangannya justru tertuju pada sebuah buku di atas meja. Matanya terbelalak. Ia menemukan sebuah manuskrip. Dengan tergesa, ia membuka lembar demi lembar. Dan betapa terkejutnya ketika menyadari manuskrip itu ternyata adalah asli. Terpaku penuh pertanyaan, ia tak habis pikir bagaimana bocah itu bisa memiliki buku rahasia Lord Manor, benda yang dibutuhkan putra kedua agar bisa unggul dalam perebutan hak waris. Namun saat ia masih tertegun, tanpa disadari, Gyeongwon sudah berdiri di belakangnya. Kepala Jo Il-sang dicengkram dengan paksa. Gyeongwon langsung membanting kepalanya ke atas meja dengan hantaman keras. Sambil mengangkat kepala pria itu, Gyeongwon menanyakan alasan kedatangannya ke kamarnya. Jo Il-sang tampak linglung, tidak menyangka bocah itu ternyata hanya berpura-pura tidur. Gyeongwon menarik kepala Jo Il-sang kembali, lalu dengan sinis, ia menyebut bahwa pria dalam dekapannya terlihat mengantuk, jadi ia akan menidurkannya dengan baik. Jo Il-sang gemetar, ketakutan setengah mati. Dalam hatinya, ia menilai bocah itu benar-benar gila. Dalam satu hantaman ke meja, kepala Jo Il-sang terhempas hingga ia pingsan dengan wajah berlumuran darah. Tak lama kemudian, kelopak matanya perlahan terbuka, kesadarannya kembali. Kau sudah bangun ya? Suara Gyeongwon terdengar dingin. Begitu sadar sepenuhnya, Jo Il-sang mendapati dirinya terikat dengan posisi kaki menggantung dan kepala berada di bawah. Ia meronta panik, menuntut penjelasan di mana ia berada. Gyeongwon mengeluarkan sebilah pisau, lalu menancapkannya dalam-dalam ke lantai kayu. Suara logam bergetar menusuk keheningan, senyum menyeringai merekah di wajahnya. Kalau begitu, ayo kita bicara sekarang. Waktu mundur sejenak, tepat ketika Jo Il-sang terkapar tak sadarkan diri setelah dihantamkan ke meja oleh Gyeongwon. Saat Go-chan kembali ke ruangan, matanya membelalak melihat tubuh pria bertudung itu tergeletak pingsan. Gyeongwon menoleh santai dan menanyakan apakah ia mengenali sosok tersebut. Dengan wajah kaku, Go-chan menjawab bahwa pria itu adalah Jo Il-sang, salah satu penjaga kepercayaan putra kedua. Mendengar itu, Gyeongwon mengernyit. Ia bertanya-tanya mengapa penjaga putra kedua bisa menyusup ke ruangannya. Go-chan hanya bisa menebak. Dengan masker yang dikenakan, jelas sekali tujuannya tidak baik. Tanpa ragu, Gyeongwon membopong tubuh pria itu. Ia menyatakan tekadnya untuk membuat Jo Il-sang membuka mulut. Go-chan panik, buru-buru melarang. Dengan nada cemas, ia menegaskan bahwa Gyeongwon tidak boleh menyiksa pria itu dan lebih baik melepaskannya saja. Ia mengingatkan, putra kedua dikenal sangat protektif terhadap orang-orangnya, terutama mereka yang berbakat. Jika Jo Il-sang dilukai, maka putra kedua pasti akan murka. Namun Gyeongwon hanya menanggapi dengan memelintir tangan Go-chan sambil berkata dingin bahwa ia akan memikirkannya nanti. Melihat tuannya melangkah pergi, Go-chan hanya bisa menunduk lalu berseru putus asa. Tidak, jangan cuma memikirkannya Tuan Muda. Itu akan sangat buruk Tuan Muda. Tuan Muda! Namun Gyeongwon tetap tak menggubris. Go-chan akhirnya menjatuhkan diri ke lantai, menahan kepanikan. Dalam hatinya, ia berharap Gyeongwon tidak sampai membunuh Jo Il-sang. Ia tahu betul, meski bocah itu sembrono, otaknya cukup tajam. Ia bahkan pernah memotong tangan Lord Manor tanpa ragu. Mengingat hal itu, hanya membuat kecemasannya semakin menjadi. Ia bertanya pada dirinya sendiri dengan getir. Dia tidak akan membunuhnya kan? Kini waktu kembali bergerak maju di ruang bawah tanah. Jo Il-sang tergantung terikat dengan kepala di bawah. Tubuhnya berayun lirih. Ia meronta dan memohon untuk dilepaskan. Dari bawah, Gyeongwon mendongak menatapnya. Lalu dengan suara tenang ia menanyakan alasan kenapa ia harus melepaskannya. Jo Il-sang dengan suara berat menegaskan bahwa Gyeongwon pasti tahu siapa dirinya karena sudah melihat wajahnya. Ia memberitahu
dirinya datang atas perintah putra kedua, Mo Eun-pyong, dan memastikan bocah itu tidak akan selamat setelah berani melukainya. Namun jika manuskrip rahasia diserahkan kepadanya, maka Mo Eun-pyong akan berkenan mengampuni nyawanya. Dalam hati, Cho Il-sung bergumam, ia meyakini Kyung-won hanya berusaha menakutinya agar membocorkan rencana tuannya. Ia menegaskan pada dirinya sendiri, cara itu tidak akan mempan. Namun respon Kyung-won justru membuatnya terkejut. Bocah itu malah terkekeh dan menyebut semua ini semakin menarik. Ia merasa kakaknya benar-benar menghargai bawahannya, sampai-sampai membuat Cho Il-sung bertingkah seolah unggul. Padahal, situasinya jelas tidak berpihak padanya. Kyung-won pun berdiri sambil berkata bahwa ia akan melepaskannya. Mendengar itu, Cho Il-sung memuji keputusan bijak sang bocah. Tali di tangannya terlepas, membuat lengannya kembali bergelantung ke bawah. Namun telunjuknya juga ikut terlepas begitu saja. Kuis dadakan, jari siapakah ini? Tanya Kyung-won dengan senyum menyeringai, memperlihatkan jari yang baru saja dipotong. Cho Il-sung menatap dengan kebingungan. Ia melihat jarinya terpotong, tetapi tak merasakan sakit sedikit pun. Tubuhnya pun kaku, ia tak bisa bergerak, bahkan tidak bisa merasakan aliran energi. Aku menggunakan racun pelumpuh padamu, ujar Kyung-won dingin. Ucapan itu membuat Cho Il-sung terperangah. Bocah itu menjelaskan bahwa racun tersebut ia racik dari tanaman di ruang pengobatan. Ia menegaskan, selama 2 jam, Cho Il-sung tidak akan merasakan apapun dari leher ke bawah. Senyum tipis tersungging di wajahnya ketika ia menambahkan, kini ia akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Cho Il-sung tidak segera menjawab, maka 1 jarinya akan terpotong setiap detik. Pertanyaan pertama, alasan putra kedua mengirimnya. Kyung-won menyeringai, hitungan pun dimulai. 1 jari terlepas tanpa jawaban. Jari kedua menyusul, Cho Il-sung masih membisu. Jari ketiga terpotong, bahkan saat itu Cho Il-sung masih sempat menyela dengan kata-kata yang tidak penting. Jari keempat menghilang, menyisakan hanya 1. Melihat kebrutalan itu, Cho Il-sung akhirnya berteriak memohon agar Kyung-won berhenti. Namun bocah itu hanya menyeringai lebih tajam, lalu berbisik bahwa yang tersisa hanyalah jempol. Melihat Kyung-won sudah siap memotong kembali, Cho Il-sung segera berseru bahwa Mo Eun-pyong memerintahkannya untuk memastikan apakah Kyung-won benar-benar telah kehilangan seni bela dirinya atau tidak. Suasana seketika membeku, hanya tersisa suara nafas Cho Il-sung yang terengah-engah penuh kepanikan. Kyung-won terdiam sesaat, sorot matanya memantulkan kilatan tajam yang menandakan ia sedang berpikir dalam. Ia tersenyum samar dan menduga bahwa pria itu mungkin telah berpindah pihak. Setelah menimbang, ia kembali bertanya, apakah penjaga kam yang sebenarnya memberi informasi mengenai dirinya yang kehilangan kemampuan bela diri. Cho Il-sung membenarkan hal tersebut. Kyung-won pun menyimpulkan bahwa penjaga kam cukup licik, pandai mengatakan seluruh kebenaran tanpa perlu membongkar kegagalannya. Cho Il-sung sendiri tampak terkejut, heran bagaimana Kyung-won bisa langsung mengetahui bahwa penjaga kam telah berkhianat, padahal ia tidak menyebutkan detail apapun. Ia bertanya-tanya, sejak kapan bocah itu menjadi sepintar ini? Atau mungkin sejak awal Kyung-won memang sudah mencurigai penjaga kam? Atau jangan-jangan penjaga kam adalah mata-mata? Namun jika itu benar, seharusnya Kyung-won tidak perlu bersusah payah menyiksanya seperti sekarang. Kyung-won menatap Cho Il-sung, lalu berkata bahwa kini dirinya tidak memiliki pertanyaan lagi. Ia berdiri, menatap tajam ke arah pria yang tergantung itu, sambil mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Cho Il-sung mulai ketakutan, menyadari bahwa ajalnya bisa tiba kapan saja di tangan bocah gila di hadapannya. Namun sebelum dirinya benar-benar dihabisi, ia dengan putus asa membuka suara, menyatakan sumpah setianya kepada Kyung-won. Ia berseru bahwa dirinya tidak pernah menyangka Kyung-won sepintar itu, bahkan menegaskan bahwa Kyung-won adalah kandidat sempurna untuk menjadi Lord Manor. Ia rela membantu Kyung-won demi masa depan Moxford Manor, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawanya dan melakukan apapun yang diperintahkan, memohon dengan sangat agar dirinya dilepaskan. Mendengar permohonan penuh ketakutan itu, Kyung-won akhirnya mengangguk setuju. Ia menyampaikan bahwa dirinya memang memiliki sesuatu yang harus dikerjakan oleh Cho Il-sung. Sambil tersenyum penuh arti, ia bertanya apakah Cho Il-sung sanggup melaksanakan permintaannya. Cho Il-sung segera menjawab tanpa ragu, menegaskan bahwa ia akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Kyung-won. Tiba-tiba, Kyung-won menusukkan pisaunya ke leher Cho Il-sung. Mata pria itu terbelalak, tubuhnya terguncang, dan ia terbatuk-batuk tersedak darah. Kyung-won menagih janji yang sebelumnya diucapkan pria itu, janji bahwa ia akan mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Tanpa ragu, setelah menusukkan pisaunya, Kyung-won langsung menyayat dengan brutal
Gerakannya penuh kegilaan. "Kalau begitu, aku mau pinjam darahmu," ucapnya dengan wajah puas. Senyum menyeramkan merekah di bibirnya. Dalam kesadarannya yang mulai memudar, Cho Il-seng bergumam dalam hati. Ia menyebut Gyeongwon bajingan kejam. Tak pernah menyangka bahwa mempertaruhkan nyawa berarti mati seperti ini di tangan bocah gila itu. Gyeongwon segera mengambil buku bersambal kulit. Matanya berkilat tajam. Ia bergumam bahwa ikatan yang menyegel buku itu tidak bisa dibuka dengan paksaan. Ia meyakini segel di buku itu sesuai dengan yang pernah dibaca dalam kamus ringkas aliran naturalis. Berdasarkan kitab tersebut, segel yang menjaga sesuatu yang jahat selalu dipenuhi oleh Ki Suci. Karena itu, hanya sesuatu yang najis yang bisa melemahkan kekuatannya. Terlihat, Gyeongwon menadahkan darah Cho Il-seng ke sebuah kotak yang berisi buku bersambal kulit. Darah milik pria yang mati secara menyedihkan, kematian hina tanpa kehormatan, ditumpahkan ke atas buku itu. Sebuah kenajisan sejati. Aliran darah memenuhi kotak, menetes liar, dan segel buku itu perlahan mulai retak, pecah, lalu terlepas berhamburan. Dalam benaknya, Gyeongwon bertanya-tanya apa yang akan keluar dari dalamnya. Tiba-tiba, darah Cho Il-seng menggendang di kakinya, menyebar ke lantai dengan aroma amis yang menusuk. Darah di dalam kotak itu mulai menggeliat, berdenyut seperti hidup, lalu menyebar liar ke seluruh ruangan. Gyeongwon hanya berdiri membeku, matanya terbelalak, bingung dengan apa yang terjadi. Segumpal darah pekat kemudian berkumpul di hadapannya, bergetar, lalu membentuk sesuatu yang ganjil. Sorot mata Gyeongwon menegang, tak bisa mengalihkan pandangan dari fenomena mengerikan itu. Darah tersebut perlahan menjadi sebuah kepompong yang membungkus sesuatu yang jelas-jelas jahat. Urat-urat berwarna ungu menjalar dan menggurat di permukaan kepompong darah itu, berdenyut seolah makhluk di dalamnya tengah berusaha keluar. Sebuah energi berbentar kuat menyilaukan mata ketika sosok itu muncul. Darah pun meledak, mencerat deras ke segala arah, membanjiri ruangan dengan aroma kematian. Gyeongwon terombang-ambing dalam pusaran energi itu. Tubuhnya seakan ditarik ke dimensi lain. Ekspresinya diliputi kebingungan, tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia akhirnya tiba di sebuah tempat asing, hamparan luas yang dipenuhi lautan darah berwarna merah pekat. Di hadapannya, berdiri sosok wanita berbalut hanfu merah. Langkahnya perlahan menapak, aura anggun namun menyeramkan mengikutinya. Mata Gyeongwon membelalak, nafasnya tercekat. Kekuatan yang terpancar dari sosok itu jelas bukan sekedar roh hijau biasa. Ia segera menyadari bahwa sosok tersebut adalah roh biru, Azure Spirit, peringkat kelima dalam daftar yang tercatat di kamus ringkas naturalis. Gyeongwon sempat mengira yang akan muncul hanyalah roh hijau, namun kehadiran Azure Spirit justru dianggapnya sebagai sebuah keberuntungan yang tidak terduga. Tiba-tiba, tubuhnya kehilangan tenaga, lututnya ambruk, membuatnya jatuh berlutut di hadapan Azure Spirit. Tak berdaya melawan tekanan aura itu, Azure Spirit menatap dingin, lalu menyebut Gyeongwon sebagai manusia bodoh. Ia mencabut kiseru yang terselip di rambutnya, lalu dengan suara penuh perintah, mengharuskan Gyeongwon untuk mengosongkan jiwa dan mempersembahkan kekuatan kehidupannya. Dalam ringkuknya yang lemah, Gyeongwon hanya bisa menatapnya tajam. Ingatannya melayang pada buku saman yang pernah ia baca. Azure Spirit, roh penendang kuno yang telah ada ratusan tahun. Roh ini cukup kuat untuk memengaruhi seluruh desa, menjerumuskan orang dalam halusinasi berat, bahkan menimbulkan rasa sakit nyata. Dalam catatan, roh ini digolongkan sangat berbahaya, minimal membutuhkan 10 taois untuk membasminya. Sambil menunggu, Azure Spirit menghisap pipa rokoknya. Asap tipis menyebar ke udara berbau darah. Tatapannya menajam pada Gyeongwon, lalu ia mencibir, menyebut bocah itu lalat karena belum juga mengosongkan jiwanya. Gyeongwon sendiri berusaha bangkit kembali, melawan dominasi aura mencekik dari roh itu. Ia sadar betapa berbahayanya Azure, namun justru hal itulah yang membuat senyum tipis tersungging di wajahnya. Dalam hati, ia sudah mengerti dan menyebut semua ini semakin menarik. Melihat ekspresi tersebut, Azure Spirit sempat tertegun, tak paham maksud bocah di hadapannya. Gyeongwon lalu menyampaikan bahwa sebesar apapun kekuatan roh jahat, pada akhirnya mereka semua tetap mendambakan tubuh manusia. Sorot matanya menajam, menatap Azure dengan penuh keyakinan, sambil menegaskan bahwa roh semacam itu tidak akan bisa berbuat apapun tanpa wadah fisik. Sambil menghisap pipa rokoknya, Azure tersenyum tipis mendengar perkataan bocah di hadapannya. Tubuh Gyeongwon gemetar, lalu perlahan ia berdiri tegak. Dengan suara serak namun menantang, ia berkata bahwa jika Azure sangat menginginkan tubuhnya, biarlah roh itu memaksanya menyerah. Biarkan Azure membuatnya merasa tak punya pilihan lain. Tiba-tiba, darah yang menggenang di lantai melesat bak cambuk tajam, merobek pinggang kanan Gyeongwon. Ia terhuyung,
tersungkur kembali. Azur mencibir, lidahnya menjulur mengejek, menyebut Gyangwon benar-benar bodoh. Marah, Azur mengangkat lengan kanannya jauh ke belakang, lalu menyapu ke depan. Gelombang darah mengeras menjadi duri-duri nan tajam yang menusuk tubuh Gyangwon bertubi-tubi. Bocah itu meraung, kulit dan dagingnya terkoyak seiring serangan brutal itu. Azur mengejek. Apa kini Gyangwon belum menyadari bahwa tak ada yang bisa dilakukannya? Ia mendesak agar bocah itu menyerah dan mempersembahkan jiwanya. Meski terhempas oleh serangan demi serangan, Gyangwon tetap bangkit. Kakinya terseok namun tubuhnya tegap, langkahnya tak runtuh. Azur terperangah, ia tak menyangka bocah ini setegar itu. Wajah Gyangwon sobek, nafas terengah, namun ada kilatan lain di matanya. Bukan ketakutan, melainkan kegembiraan yang aneh. Azur walau sempat memuji bocah ini bukan anak biasa, segera menepis simpati itu. Urusan ini sudah bukan lagi soal kagum. Azur mengangkat tangannya kembali. Genangan darah di lantai bergerak patuh, merayap naik lalu melilit kuat di sekitar kaki Gyangwon. Tubuhnya terbanting keras ke pilar batu. Azur melayang mendekat, sosoknya anggun namun menakutkan, menundukkan diri di atas Gyangwon yang terjerat. Ia menawarkan kesepakatan dingin. Jika Gyangwon menyerahkan jiwanya, Azur akan mengabulkan satu permintaannya. Gyangwon masih terengah-engah, bertanya mengapa Azur memberi tawaran itu. Azur menjawab dingin bahwa ini sekedar pertimbangan. Terus menyiksanya hanya akan merusak jiwa bocah itu, dan itu sia-sia. Lebih bijak baginya untuk mengambil jiwa yang utuh. Gyangwon menanyakan konsekuensi jika menolak. Azur tersenyum mengerikan dan menjawab singkat. Ia akan membunuh bocah itu kemudian mencari jiwa lain yang layak. Gyangwon terdiam sejenak, menimbang kata sebelum akhirnya mengangkat suaranya. Ia punya satu permintaan. Azur segera tersenyum lebar, matanya berkilat penuh semangat. Ia mendesak Gyangwon untuk segera mengungkapkan keinginannya. Azur dapat membaca kebencian yang meradang di dalam diri bocah itu. Tanda bahwa hidup Gyangwon selama ini jauh dari normal. Lalu menduga bahwa pasti ada pengkhianat atau seseorang yang membunuh orang-orang tercintanya. Dengan gairah yang menggebu, Azur memintanya menyebut nama pelaku. Jika diberi nama, Azur berjanji akan memburu orang itu, membunuhnya, menghapus jejak, memusnahkan jiwa dan keberadaannya. Ia mendesak terus, layaknya seseorang yang menemukan bahan bakar bagi dendamnya. Gyangwon hanya menanggapi dengan senyum dingin. Suaranya tetap datar saat menjawab. Permintaannya bukan soal pembalasan. Ia ingin mulut Azur yang cerewet itu tertutup, dan ia ingin Azur menjadi bawahannya. Azur menggertakkan gigi, marah, dan terkejut. Lautan darah yang tadinya tenang langsung bergolak liar ke udara. Riak merah berputar, menyiapkan ancaman baru. Dengan wajah ketus, ia memerintahkan serangan. Genangan darah di lantai berkumpul dan berubah menjadi duri-duri yang tajam, kemudian menyambar ke arah Gyangwon. Duri-duri darah itu menghantam tanpa ampun, menancap dan merobek tubuh bocah itu. Tubuhnya terseret, kemudian ia tenggelam ke dalam lautan darah yang tak berujung, diseret oleh arus merah yang pekat. Azur mengejek, menyatakan bahwa bocah itu tidak akan sanggup menahan rasa sakit ketika dagingnya robek, tulangnya remuk, dan tubuhnya dicabik-cabik. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan ironisnya menyesali bahwa jiwa bocah itu akan rusak karenanya. Tenggelam di antara cairan merah, Gyangwon tidak mampu banyak bergerak, hanya bisikan samar yang menderet di benaknya. Rasa darah ini lebih pekat daripada buah delima, lebih kental, lebih kotor, berbau besi. Semua inderanya, sentuhan, penglihatan, penciuman, berbicara bahwa ini adalah darah. Namun ada perbedaan menyakitkan. Ia pernah merasakan darah yang berkobar saat dijuluki Slaughtering Side Demon. Darah yang berdenyut penuh kehidupan, hangat, dan menggairahkan. Kali ini, yang ia rasakan hanyalah kematian. Dingin, datar, hampa. Sebuah kehampaan yang menusuk hingga ke dasar nyawa. Mata Gyangwon terbuka lebar. Ia memecah ilusi itu dengan kesadaran sendiri. Ia menyadari bahwa apa yang dialaminya hanyalah tipuan semu. Seketika, Azur yang menyaksikan pemandangan itu terperanjat. Nyaris tak percaya melihat bocah itu mampu melawan kekuatannya. Kesadaran mereka berdua seketika kembali ke dunia nyata. Azur terhempas keras, tubuhnya terpental menghantam dinding ketika ledakan energi perlawanan merobek ruang. Gyangwon berdiri tegak di hadapannya, tubuhnya diselimuti aura misterius yang bergetar. Azur terbelalak, matanya dipenuhi keterkejutan. Apa yang dilakukan bocah itu seharusnya mustahil. Azur mengangkat tangannya, membentuk kupu-kupu darah, lalu melepaskannya dengan gerakan anggun. Sayap merah itu bergetar indah, kemudian terbang lurus menuju Gyangwon. Namun sebelum sempat menyentuh tubuhnya, kupu-kupu itu hancur berhamburan.
Azur menyipitkan mata, menatap lekat, lalu bergumam dalam hati. Bocah itu ternyata menguasai teknik kebebasan rasa. Kebebasan rasa adalah seni langka kaum Taois, memungkinkan mereka menetralkan seluruh indera sehingga terbebas dari segala bentuk ilusi yang menyerang kelima panca indera. Namun dalam kenyataan, menetralkan indera sendiri adalah latihan yang luar biasa sulit, bahkan bagi Taois tingkat pertama sekalipun. Azur tidak habis pikir, bagaimana mungkin bocah di hadapannya yang jelas bukan Taois mampu melakukannya. Ia menduga, mungkin Gyongwon memang terlahir dengan bakat seorang Taois. Melihat ekspresi Azur, Gyongwon justru tertawa terbahak. Suara tawanya bergema dan semakin menyulut amarah Azur. Azur menegaskan dalam hati, meski bocah itu berhasil keluar dari jebakan ilusi, ia tetap tidak akan mampu mengatasi situasi berikutnya. Namun tawa Gyongwon mendadak berhenti. Dengan wajah menyeringai, ia menyampaikan bahwa ia tertawa karena baru saja terpikir sebuah ide yang konyol sekaligus menarik. Azur sempat kebingungan menafsirkan maksudnya, tetapi keterkejutannya pecah ketika Gyongwon mengangkat sebuah buku bersambul kulit, menampilkannya tepat di depan matanya. Senyum Gyongwon kian melebar. Ia menjelaskan dengan tenang, berdasarkan kamus ringkas naturalis, semakin kuno usia sebuah roh, semakin besar kemungkinan roh itu terikat pada sebuah wadah. Dan kitab yang kini tergenggam erat di tangannya adalah wadah itu sendiri. Tiba-tiba, Gyongwon menggigit sampul buku itu dan merobeknya dengan gigi tanpa ragu. Seketika Azur tersentak, merasakan tekanan menusuk sampai ke dasar jiwanya. Suara jeritan kesakitan meledak dari mulutnya, dan darah menguap pekat di sekitarnya seperti kabut hitam. Gyongwon terus menyobek sampul kulit kitab itu sampai koyak. Melihat Azur meraung dan menjerit, ia hanya mengangguk pelan. Dugaannya benar, bahwa jiwa Azur terikat dengan wadahnya. Sementara itu, Azur sendiri tampak bingung setengah murka. Tidak pernah ada orang biasa yang bisa merusak kitab yang diselimuti demoniki secara langsung. Kitab semacam itu hanya bisa disegel oleh para Taois, bukan dihancurkan. Pertanyaan-pertanyaan menyiksa benaknya. Bagaimana mungkin bocah ini mampu menghancurkan perlindungan yang selama ini tak tersentuh? Dalam gelombang darah dan aura yang mencekam, Azur mendera bahwa amarahnya memuncak karena tindakan Gyongwon yang berani. Dengan ledakan tenaga, Azur melesat cepat, mencengkram leher Gyongwon dan menghantamkannya ke dinding dengan kekuatan brutal. Ia menatap bocah itu dengan mata menyala, penuh kecaman, lalu bertanya menggertak, apakah kali ini Gyongwon juga menganggap semua penderitaan itu sekedar ilusi? Azur menghardik bahwa ia tak lagi butuh jiwa bocah itu. Ia mengutuk kebodohan Gyongwon yang mengabaikan kebaikan yang pernah ia beri. Sambil mengunyah sobekan sampul kulit yang masih bergelantung di bibirnya, Gyongwon malah tergagah. Senyum itu dingin, hampir sinis. Ia menganggap aneh, bukannya Azur mengambil kitab dalam genggamannya, malah menyerangnya. Kesimpulan itu terucap lugas dan membuat Azur semakin panik. Ia menduga, bisa jadi Azur sendiri tak bisa menyentuh kitabnya tanpa mendapat sakit. Dengan wajah penuh ejekan, Gyongwon bersiap menelan sisa sampul kulit yang tergantung di bibirnya. Mata Azur melebar, murka. Ia mencengkram lebih kuat, memaksa Gyongwon memuntahkan potongan kulit itu. Tubuh Gyongwon bergetar hebat, urat-urat menonjol. Namun meski berada di ambang kematian, wajahnya tetap tenang. Ada ketenangan yang mengerikan dalam tatapannya. Ia merasakan darah yang sempat masuk ke tubuhnya, kini mengamuk dari dalam, memaksa aliran sampai berbalik. Rasa perih tak tertahankan menyiksa setiap seratnya, seolah isi tubuhnya sedang diperas dan disobek dari dalam keluar. Sensasi itu mengingatkannya pada saat pertama kali memakan tanaman beracun, rasa mencekam yang hampir merobek kesadaran. Namun kali ini ada bedanya, bukan hanya racun, melainkan amarah mematikan yang pekat, sebuah dendam yang menebal. Kebencian yang tersembunyi dalam kitab dan dalam roh perempuan itu kini terasa seperti api yang menginginkan pembalasan, dan Gyongwon merasakan amarah itu menjalar sampai ke tulangnya. Dalam cekikan maut itu, Gyongwon tidak mengendurkan senyumnya sedikit pun. Azur yang menyaksikan bocah itu benar-benar menelan kulit kitabnya, menjadi murka dan menganggapnya gila. Cekikan maut Azur membuat Gyongwon memuntahkan darah segar. Mata mereka saling menatap tajam, keduanya terbelalak. Dari tatapan Azur terpancar dendam menyala, rasa menuntut balas yang pekat, hingga seketika membawa kesadaran Gyongwon terseret ke dalam suatu tempat asing. Terhampar, sebuah manor terbakar hebat, kobaran api melahap bangunan dan memantulkan cahaya merah menyala. Gyongwon berdiri seorang diri di tengah reruntuhan itu, menatap sekeliling dengan bingung. Suasana diliputi merah darah, tanah penuh mayat para pendekar yang berserakan. Di hadapannya, terlihat seorang wanita berlutut, menopang tubuh dengan sebilah pedang. Tak butuh waktu lama bagi Gyongwon
untuk menyadari siapa sosok itu, Azure Spirit. Meski tubuhnya compang-camping, penuh luka dan darah, Azure perlahan bangkit. Ia merobek kain di lengannya, melilitkannya bersama pedang di genggaman agar tak terlepas. Dengan kekuatan tersisa, ia mengangkat pedang, lalu mengacungkannya ke arah musuh di atas altar. Kyungwon tertegun menyaksikan pemandangan itu. Meski tak mendengar jelas apa yang diucapkan Azure, ia dapat merasakan amarah membara yang terpancar dari roh perempuan itu. Tatapannya menyapu altar, tempat seorang pria bertanduk duduk di singgasana. Tatapan pria itu sinis, meremehkan, lalu tersenyum dengan kesombongan menusuk. Di tengah percakapan yang tak terdengar, wajah Azure mendadak menegang. Air mata mengalir, namun amarahnya tak padam. Ia melesat maju, pedangnya terhunus, mengincar pria bertanduk itu. Sosok bertanduk pun melesat, menyambut serangan dengan senyum keji. Tangan pria bertanduk itu menembus dada Azure tanpa ampun. Ia menarik tangannya keluar, mencengkram sesuatu, dan darah muncrat deras dari lubang di dada wanita itu. Tubuh Azure terguncang, perlahan terhuyung. Matanya membelalak tak percaya saat melihat jantungnya sendiri berada di genggaman sang pria bertanduk. Tubuhnya terhempas keras dari altar, lalu terbanting di lantai, terbaring di atas genangan darah yang pekat. Di sekitar altar, para prajurit bertopi bambu muncul dalam jumlah banyak. Mereka hanya menerima satu perintah dari pria bertanduk itu, dan seketika, seluruh prajurit bergerak serempak menuju jasad Azure yang terkulai tak berdaya di genangan merah. Para prajurit bambu itu mengangkat pisau di tangan masing-masing, ujungnya berkilat dingin. Meski nyawa Azure telah lenyap, matanya masih terbuka, berlinang air mata seakan menumpahkan kesedihan yang tak berkesudahan. Pisau-pisau itu mulai mengoyak tubuhnya. Suara daging tercapik berpadu dengan gemercik darah yang memercik di udara, menebarkan hawa ngeri yang mencengkram seluruh ruang. Ketika pemandangan mengerikan itu berakhir, Kyungwon melangkah mendekati jasad Azure. Di hadapannya, tubuh wanita itu telah hancur tanpa sisa, hanya menyisakan rambut emas yang berserakan di genangan darah. Dan dari sanalah kebenaran terungkap. Sampul kulit kitab itu ternyata adalah kulit Azure sendiri. Begitu Kyungwon menyadari asal-usul sejati kitab kulit itu, kesadarannya tersentak kembali ke dunia nyata. Ia mendapati dirinya terduduk, bersandar pada pilar, dengan wajah penuh kebingungan. Sebuah benang merah panjang menancap jelas di dadanya, berdenyut seperti urat hidup. Sementara itu, Azure berteriak panik hingga topi bambunya terlepas. Kyungwon pun melihat dengan jelas bahwa benang merah di dadanya terhubung dengan benang yang sama, menancap kuat di dada Azure. Azure masih tak percaya, ia terguncang, sulit menerima kenyataan bahwa dirinya kini telah menjadi familiar dari Kyungwon. Dalam hati, ia beranggapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang absurd. Melihat reaksi itu, Kyungwon hanya menghela nafas panjang, merasa lega sekaligus puas, karena kini ia telah berhasil menjadikan Azure Spirit miliknya. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Azure mendadak berteriak dengan suara penuh amarah, lalu melompat dan mencekiknya tanpa peringatan. Jemarinya mencengkram leher Kyungwon erat-erat, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Di saat yang sama, luka juga muncul di lehernya sendiri. Azure terbatuk hebat, tercekik oleh cengkramannya sendiri, dan akhirnya melepaskan genggamannya dengan wajah terkejut. Kyungwon mengamati reaksi itu dengan sorot tajam. Dari situ, ia segera menyimpulkan bahwa seorang familiar akan merasakan sakit yang sama dengan sang master. Memikirkan hal tersebut, ia teringat pada sosok Demonic Monk. Ia menyadari kalau dirinya baru saja hampir mati. Pandangan pun beralih sekilas ke Demonic Monk. Terlihat tubuh biksu iblis itu babak belur, tubuhnya penuh luka, bahkan menangis pilu. Nampak Azure duduk anggun, menghisap pipanya perlahan, hanya berdiam tanpa sepatah kata. Kyungwon menghampirinya dengan tenang, lalu menyampaikan permintaan agar wanita itu memperkenalkan diri, mengingat mulai saat ini mereka akan terus bersama. Sebagai pembuka, Kyungwon memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Aku mau Kyungwon, dan kau harus kupanggil apa? Azure tetap terdiam, mengabaikan setiap perkataan Kyungwon tanpa menunjukkan ekspresi. Melihat sikap dingin itu, Kyungwon bergumam dengan nada santai. Jika kau tak mau bilang, aku akan memanggilmu seenaknya yang ku mau loh. Monyet merah. Hehehe. Apa kau sudah gila? Azure sontak berseru penuh kesal mendengar panggilan itu. Reaksi keras itu justru membuat Kyungwon terbahak, tertawa puas. Sementara Azure sendiri menilai bocah itu benar-benar terlalu berani berbuat lancang. Kyungwon kembali menyampaikan dengan nada enteng, jika Azure tidak mau disebut monyet merah, maka seharusnya ia hanya tinggal menyebutkan namanya. Namun Azure membuang muka dengan sikap angkuh.
menyatakan bahwa ia tidak akan pernah memberitahukan namanya pada seorang manusia bodoh. Melihat keras kepalanya wanita itu, Kyungwon hanya memasang ekspresi datar. Ia mengusap dagunya, lalu menyampaikan bahwa ia akan memanggil Azur sesuai dengan keinginannya sendiri. Sambil berpikir sejenak, ia menimbang, karena wanita itu adalah roh biru, maka ia memutuskan untuk menamainya Azur Spirit. Dengan senyum merekah penuh kepastian, Kyungwon menegaskan bahwa mulai saat itu, ia akan memanggilnya Azur Spirit. Mendengar penamaan itu, Azur hanya diam, tak bereaksi sama sekali. Kyungwon mengamati sikap keras kepala itu, menyadari bahwa wanita tersebut memiliki ego yang begitu tinggi dan tak mungkin dipaksa untuk tunduk dengan mudah. Namun mengingat betapa besar usahanya demi mendapatkan roh kuat ini, hal itu terasa wajar baginya. Pada akhirnya, ia hanya bisa bersabar, menyimpan tekad bulat untuk memenangkan hati Azur sedikit demi sedikit. Kyungwon kemudian mendekati kitab bersambut kulit yang tergeletak di lantai. Ia memungutnya, menatapnya sejenak, lalu menanyakan apakah Azur mengetahui isi dari kitab misterius itu. Azur menanggapi dengan nada gadis, menyatakan bahwa ia tidak mengenal Azur Spirit yang dimaksud Kyungwon. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya sedang sibuk, sehingga tidak berniat menerima pertanyaan apapun darinya. Kyungwon yang melihat isi dari kitab itu tampak terkejut. Seluruh halaman di dalamnya ternyata ditulis dengan darah yang sudah mengering, menebarkan aura menyeramkan. Ia tersenyum penuh ketertarikan, matanya berkilat saat memandang benda aneh itu. Sebuah kitab terikat kulit yang diukir dengan darah seakan menjerat rahasia kelam. Tidak jelas siapa pembuatnya, namun bagi Kyungwon, hal itu terasa menggelikan sekaligus menantang. Meski begitu, setiap halaman hanya berisi kata-kata abstrak yang tak bermakna, membuatnya semakin penasaran terhadap tujuan sebenarnya dari benda misterius tersebut. Melihat Kyungwon yang kebingungan, Azur terus mengamatinya sambil terkakak kecil, seolah menikmati ketidaktahuannya. Kyungwon menoleh sekilas ke arah Azur, namun dari ekspresinya, ia dapat membaca bahwa wanita itu tidak akan membuka mulut untuk menjelaskan tentang kitab itu. Mau tak mau, ia harus mencari jawabannya sendiri. Tangannya mulai membolak-balik halaman, matanya meneliti, mencoba memahami makna di balik setiap kata kabur dan kalimat penuh teka-teki. Lalu bibirnya perlahan melafalkan baris demi baris dengan suara rendah yang bergema di ruangan itu. Tanpa keputusasaan, bergantunglah pada jiwa dalam bentuk lain. Azur sontak menoleh terkejut mendengar Kyungwon melafalkan kalimat-kalimat itu. Sebelum kehampaan, jiwa pasti memiliki bentuk. Apa yang sudah ada, mungkin saja tidak ada. Tiba-tiba, energi jahat menguar dari kitab itu, merambat liar di sekitar mereka, seakan terpanggil oleh sesuatu yang tak kasat mata. Iblis yang selalu menghalangi kebaikan, nama darah tertinggi punya kekuatan untuk mengembalikan semuanya. Begitu mantranya selesai diucapkan, Kyungwon terhenyak. Kitab itu mendadak melekat pada tangannya, seakan menjerat daging dan tulang. Azur segera berseru penuh keterkejutan, matanya terbelalak tak percaya. Suaranya tergagap ketika ia menyuarakan keterkejutan sekaligus ketakutan. Mustahil baginya membayangkan Kyungwon mampu merapalkan sebuah ritual pengikat yang begitu kuat. Namun Kyungwon sendiri tidak memahami maksud dari reaksi Azur. Ia lalu menanyakan apakah perkataan Azur ada kaitannya dengan alasan mengapa kitab itu menempel pada tangannya. Tiba-tiba wajahnya menegang, urat-urat di tubuhnya menonjol seiring dengan energi jahat yang mengalir deras ke dalam dirinya. Azur pun merasakan efek yang sama. Tubuhnya ikut terhantam, wajahnya dipenuhi kepanikan. Ia segera berseru lantang, memerintahkan Kyungwon untuk menahan nafas dan mengosongkan pikirannya dari segala bentuk kesadaran. Kyungwon segera mematuhi perintah itu. Ia menenangkan diri, mengatur nafas, lalu perlahan melepaskan cengkraman energi jahat yang merasuki tubuhnya. Seiring waktu, hawa gelap itu memudar, dan kitab yang sebelumnya melekat pada tangannya akhirnya terlepas dengan sendirinya, jatuh dengan suara berat yang menegangkan. Azur menatap Kyungwon dengan keterkejutan yang sulit ia sembunyikan. Betapa mengherankan, bocah itu benar-benar berhasil membatalkan ritual pengikat yang sempat menjebaknya. Ia sama sekali tidak menyangka hal tersebut mungkin dilakukan oleh seseorang yang tidak terlatih dalam seni bela diri tingkat tinggi. Namun kenyataan bahwa Kyungwon mampu memahami prinsip tersembunyi dari ritual pengikat itu saja sudah cukup membuktikan bakat luar biasa yang dimilikinya. Azur menghela nafas panjang, mengakui dalam hati bahwa bahkan semasa hidupnya ia belum pernah melihat hal semacam itu. Kyungwon jatuh terduduk di altar sambil menghirup nafas panjang dengan tubuh yang masih gemetar. Ia sempat mengira dirinya akan mati kehabisan nafas, lalu bertanya dengan bingung apa yang baru saja terjadi padanya. Azur menatapnya dengan wajah serius, kemudian menjelaskan
bahwa semua itu terjadi karena Gyeongwon tidak mampu mengendalikan ritual pengikat dengan benar. Ia menambahkan bahwa cara bernafas yang dilakukan Gyeongwon sejak awal adalah kesalahan fatal. Menyadari perubahan sikap Azur yang kini mau menjelaskan, Gyeongwon bertanya dengan nada menggoda, apakah Azur akhirnya sudah bersedia bicara. Seketika, wajah Azur langsung mengernyit sambil menunjuk ke arahnya. Ia berseru bahwa dirinya tidak mau menanggung akibat apapun hanya karena kebodohan Gyeongwon. Melihat reaksi keras itu, Gyeongwon malah terkekeh kecil, kemudian bertanya lagi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ritual pengikat itu. Azur akhirnya menjawab bahwa sesuai dengan namanya, ritual itu berfungsi untuk menarik sesuatu dan membuatnya melekat pada tubuh, bahkan memungkinkan seseorang membalikan aliran dalam tubuhnya untuk menyerap apapun yang masuk. Gyeongwon semakin bingung, sebab meski begitu, perutnya justru terasa sakit dan pembuluh darahnya seolah menegang keras. Azur pun menjelaskan lebih rinci bahwa rasa sakit itu timbul karena Gyeongwon mencoba menarik sesuatu padahal tidak ada yang bisa ditarik. Sederhananya, ia hanya membalikan aliran darahnya sendiri, dan karena tidak ada energi luar yang masuk, hasil akhirnya hanyalah ki miliknya yang menjadi kusut dan saling bertabrakan di dalam tubuh. Setelah menyelesaikan penjelasannya, Azur menoleh pada mayat Jo Il-sang yang tergeletak tak jauh dari mereka. Ia kemudian menyuruh Gyeongwon untuk mencoba menggunakan teknik ritual pengikat itu pada mayat tersebut. Tanpa banyak ragu, Gyeongwon segera menyeret tubuh Jo Il-sang ke hadapan Azur. Wanita itu langsung memerintahkannya untuk menyentuh pusat ki dari Jo Il-sang. Namun ia juga mengingatkan bahwa karena orang itu sudah mati, kemungkinan besar ki-nya telah menyebar dan tercerai-berai. Gyeongwon memastikan apakah pusat ki berada tepat di bawah pusar. Azur menoleh padanya dengan tatapan sinis, balik bertanya apakah ia juga harus menyebutkan hal remeh semacam itu. Gyeongwon hanya tersenyum kaku, menerima sindiran itu tanpa membalas. Ia kemudian mulai meletakkan telapak tangannya di pusat ki Jo Il-sang. Sesaat setelah itu, Azur meminta Gyeongwon untuk merapalkan mantra pengikat. Gyeongwon menarik nafas dalam, lalu memejamkan mata dengan penuh konsentrasi. Ia mulai merapalkan mantra pengikat, dan seketika sebuah energi terasa meresap masuk ke dalam tubuhnya. Telapak tangannya menyala dengan aura ungu pekat, membuatnya terperangah. Ia benar-benar bisa merasakan aliran hangat yang menjalar masuk melalui telapak tangannya, menembus pembuluh darah, lalu membungkus pusat ki miliknya. Sambil mengembuskan asap rokok dengan santai, Azur menuturkan bahwa ritual itu memiliki kekuatan untuk menyedot segala sesuatu, bahkan aliran ki sekalipun. Ia bertanya, apakah bocah itu bisa merasakannya, lalu menegaskan bahwa seperti itulah cara kerja ritual pengikatan. Tak lama, Gyeongwon merasakan hangat yang terkumpul di perutnya. Ia segera menyadari bahwa itu adalah ki. Kini ia paham maksud perkataan Go-chan. Menurut Go-chan, butuh waktu sangat lama untuk mengumpulkan ki. Namun dengan metode ini, ia bisa melakukannya jauh lebih cepat dengan menyerap ki milik orang lain. Dengan kata lain, ia bisa menjadi lebih kuat dalam tempo singkat. Gyeongwon merasa puas, namun kepuasan itu hanya sesaat. Begitu selesai menyerap ki Jo Il-sang, energi yang masuk langsung mengalir keluar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah tanpa kendali. Kebingungan menguasainya, ia segera menoleh dan menanyakan pada Azur mengapa energi itu tidak tersimpan di pusat ki, melainkan justru menyebar. Azur menjawab dengan tenang bahwa memang itulah sifat alami ki, selalu cenderung menyebar. Ia menjelaskan bahwa normalnya seseorang mengumpulkan ki dengan teknik pernafasan tertentu agar energi itu bisa menetap di pusat ki tanpa terurai. Saat ki berhasil terkumpul, barulah akan muncul karakteristik unik yang membuatnya tidak bisa bercampur dengan bentuk ki lain. Dengan kata lain, mustahil mengumpulkan ki hanya melalui ritual pengikatan. Mendengar penjelasan itu, Gyeongwon merasa kecewa. Ia benar-benar mengira bisa mengumpulkan ki dengan cepat. Melihat ekspresi lesu Gyeongwon, Azur hanya terkekeh sambil menegaskan bahwa menjadi seorang master bela diri tidaklah semudah itu. Ia juga mengingatkan agar bocah itu tidak terlalu kecewa, karena meski begitu, ritual pengikat tetap bisa digunakan untuk tujuan lain. Perkataan itu membuat Gyeongwon terkejut. Azur lalu menambahkan bahwa sebagai mantra tingkat pertama, ritual pengikat hanyalah pondasi paling dasar dari 8 kebangkitan. Namun bila ia berhasil menguasai satu mantra ini saja, ia akan memperoleh akses pada beragam prinsip tersembunyi tanpa batas. Meskipun ki yang terkumpul selalu buyar, ki tetaplah ki. Karena itu, Azur menyarankan Gyeongwon untuk mencoba menggunakan sirkulasi ki dan memusatkan energi yang terkumpul itu ke dalam telapak tangannya. Dengan wajah polos, Gyeongwon bertanya, apa itu sirkulasi ki? Mendengar pertanyaan sederhana itu, Azur menghela nafas berat.
seolah terbebani menjelaskan sesuatu yang begitu mendasar. Ia menyampaikan bahwa sirkulasi Ki ibarat menggambarkan sesuatu di dalam pikiran. Azur pun menambahkan penjelasan bahwa sirkulasi Ki dan mantra hanyalah sarana untuk membentuk gambaran mental. Jika Gyeongwon mampu membayangkannya, maka ia juga akan mampu mengirim aliran Ki menuju tangannya. Dalam hati, Azur bergumam sinis. Pencapaian semacam itu mustahil bagi seorang pemula. Tidak masuk akal jika seseorang yang sama sekali belum menguasai seni bela diri mampu mengalirkan Ki tanpa bantuan sebuah kitab panduan. Ia menyayangkan, padahal Gyeongwon memiliki bakat besar. Namun untuk saat ini, bocah itu seharusnya hanya bisa menunggu. Namun, yang terjadi di hadapannya justru berbeda. Gyeongwon mulai mempraktekkan apa yang baru saja dijelaskan Azur. Ia menatap tangannya penuh fokus, mensirkulasikan Ki dalam tubuhnya, lalu mencoba memusatkan energi itu ke dalam telapak tangannya. Telapak tangannya mengepal, menyala dengan energi yang menguar deras. Azur terperanjat, terkejut bukan main melihat bocah itu berhasil begitu saja. Gyeongwon dengan kepalan penuh energi, langsung melesat ke arah salah satu pilar. Hantamannya menghancurkan pilar batu itu hingga remuk, terbelah menjadi dua bagian. Azur hanya terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Mustahil seorang pemula yang sama sekali tak menguasai seni bela diri mampu mensirkulasikan Ki tanpa teknik. Terlihat Gyeongwon tersenyum puas, merasa serangannya begitu mantap. Sementara itu, Azur masih bertanya-tanya dalam hatinya, siapa sebenarnya bocah ini? Seumur hidupnya, ia sudah banyak menyaksikan orang-orang berbakat, namun tak pernah sekalipun ia melihat seseorang dengan intuisi luar biasa seperti Gyeongwon. Gyeongwon masih terpaku menatap pilar yang hancur akibat serangannya. Kini ia mengerti alasan begitu banyak orang tergila-gila mengejar seni bela diri. Dalam benaknya, ia menyimpulkan, dengan menguasai seni bela diri, membunuh orang bisa dilakukan dengan mudah. Mendengar pernyataan itu, Azur kembali terkejut. Ia tidak menyangka bocah itu begitu cepat memahami sifat alami dari seni bela diri. Menurut penilaiannya, anggapan umum bahwa seni bela diri adalah sarana latihan spiritual hanyalah omong kosong. Inti sejatinya selalu terletak pada efisiensi mematikan, seberapa cepat dan presisi seseorang bisa menghabisi lawan. Setelah berhasil menerapkan ritual pengikat, Gyeongwon langsung mendekati Azur dan bertanya tentang ritual tingkat kedua dari rangkaian prinsip tersembunyi tanpa batas. Azur sempat tersenyum layaknya senior, berniat menjelaskan, namun segera tersadar akan sesuatu. Ia buru-buru memalingkan wajah, hampir saja ia dimanfaatkan oleh bocah itu. Tentu saja, ia tidak akan mengajarkan apapun lebih jauh. Dalam hatinya, ia kesal menyadari sudah keceplosan terlalu banyak, hanya karena Gyeongwon berhasil melakukan semua hal yang ia katakan. Kini ia mengerti mengapa para tetua selalu berbicara tentang murid yang licik dan menyusahkan. Gyeongwon memanggil Azur, namun Azur menegaskan untuk tidak diajak bicara lagi. Melihat sikap acuh itu, Gyeongwon merasa kecewa, padahal masih ada pertanyaan yang mengganjal. Ia teringat ucapan Azur sebelumnya, bahwa sifat alami Ki adalah menyebar. Namun ia masih bingung mengenai energi dingin yang sempat ia rasakan. Ia ingin menanyakannya, tetapi menyadari sikap keras kepala wanita itu, ia memilih menahan diri. Baginya, akan lebih menyenangkan jika ia menemukan jawabannya sendiri. Setelah memikirkan hal itu, Gyeongwon pun mengajak Azur untuk pergi. Kini sorotan beralih pada pendekar suruhan Lady Sok, Ho Aeng. Pada malam yang pekat dan menyesakan, ia melangkah menuju sebuah tempat terlarang, The Ghost Shiru Pagoda, markas organisasi Myosin. Aeng mendorong pintu pagoda itu, dan di dalamnya terpampang pemandangan ganjil. Patung-patung kuno berdiri berjejer seakan telah lama menanti. Sementara di sekelilingnya tampak sesuatu terikat erat, disegel kertas mantra. Sebuah patung tengkorak kuda raksasa menjulang di tengah ruangan, menambah suasana menjadi semakin mencekam. Aeng berdiri di pusat ruangan itu, sorot matanya menyapu setiap sudut, penuh tanda tanya. Apakah semua itu hanyalah bahan kayu atau sesuatu yang jauh lebih kelam? Ia bertanya-tanya, mengapa ruangan ini dipenuhi benda-benda mengerikan yang terasa hidup dalam keheningan. Tiba-tiba, obor di depannya menyala sendiri, nyala api menari liar di udara. Ia terdiam, mengamati dengan kewaspadaan yang tegang. Ia kemudian mulai menyampaikan pesan kepada sosok yang tidak terlihat di ruangan itu. Seperti tertulis dalam surat yang telah dikirim sebelumnya, ia menegaskan bahwa Taoist Master dari Goseido telah tewas. Aing melanjutkan bahwa Myosin sendiri telah dibunuh oleh Tuan Muda ketiga Mocksword Manor. Dengan tangan mantap, ia meletakkan sebuah kantong di atas meja, lalu menambahkan bahwa itu adalah kompensasi dari Lady Sok, 300 koin perak.
Dan jika permintaan Lady Sok diterima, maka tambahan 400 koin akan menyusul. Ia menyampaikan dengan jelas bahwa Lady Sok menginginkan tuan muda ketiga, Mok Kyungwon, dilenyapkan. Setelah menyampaikan keinginan itu, Aing bertanya apakah tawaran tersebut akan mereka terima. Sejenak, suasana membeku dalam hening panjang, hingga akhirnya obor yang menyala padam begitu saja, tenggelam dalam kegelapan. Aing memahami bahwa itulah kode persetujuan. Ia menunduk memberi hormat, menyerahkan seluruh urusan kepada mereka, lalu segera berbalik menuju pintu pagoda. Saat hendak keluar, ia menutup pintu rapat-rapat. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi ke belakang. Ia bergumam dalam benaknya bahwa ia tidak melihat sosok siapapun di sana. Namun perasaan seakan sedang ditatap dari segala arah membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merinding, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ia tak ingin lagi menginjakan kaki di Gosedo Pagoda kecuali dalam keadaan benar-benar darurat. Kini sorotan beralih ke dalam pagoda itu sendiri. Keheningan menekan, udara seolah membatu. Di hadapan patung tengkorak biksu raksasa, tergeletak tubuh Myosin yang sudah membeku dalam kematian. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik bayangan, menghentakkan tongkatnya ke lantai, dan menyatakan dengan nada berat bahwa Myosin telah terbunuh. Terlihat beberapa orang muncul dari balik patung. Bayangan mereka bergerak samar di bawah cahaya yang temaram. Mereka menyatakan setuju bahwa Myosin memang telah dibunuh. Keyakinan mereka semakin kuat saat mengingat pelayan Lady Sok yang sempat melayang di udara hanya dengan kata-kata Kyungwon. Bagi mereka, itu adalah tanda kehadiran roh kuning, dan dugaan pun muncul bahwa tuan muda ketiga telah dirasuki oleh roh tersebut. Namun pertanyaan lain segera mencuat di antara mereka. Apakah jangan-jangan tuan muda ketiga menjadikan roh itu sebagai familiar? Keraguan itu menggantung, memicu diskusi singkat. Seseorang dengan tegas menanggapi bahwa hal itu mustahil. Ia menyebut bahwa roh yang mungkin dijadikan familiar hanyalah roh baik, monster, atau makhluk sejenis yang dapat dijinakan. Hampir mustahil menjadikan roh dengan dendam yang kuat sebagai familiar. Meski begitu, ia menambahkan bahwa jika benar tuan muda memiliki familiar berupa roh dendam, maka situasinya jelas sudah sangat berbahaya. Dengan nada dingin, salah satu petinggi mereka mengakhiri perdebatan. Ia memerintahkan agar salah satu dari kelompok segera berangkat untuk membunuh tuan muda ketiga dari Moxworth Manor, sekaligus melepaskan roh Myosin yang diyakini telah dilahap. Perintah itu disambut dengan anggukan patuh. Kini sorotan beralih ke kediaman Moxworth Manor. Matahari telah terbit perlahan dari ufuk timur, memantulkan cahaya keemasan yang menyinari halaman manor. Di dalam salah satu ruangan, Go-chan tampak menguap lebar dengan wajah kusut. Ia membawa sebuah tungku bakar sambil bergumam kesal. Dalam gerutunya, ia menyebut Kyungwon bajingan karena menyuruhnya datang pagi-pagi sekali, padahal ia baru saja begadang semalaman karena mabuk. Dengan langkah berat, ia memasuki ruangan Kyungwon, lalu memberitahu bahwa tungku bakar yang diminta telah ia bawa. Kyungwon menanggapinya dengan pujian, memuji kerja bagus Go-chan. Namun dalam benaknya, Go-chan bergumam kesal, menilai bahwa Kyungwon memang sopan, tetapi tingkahnya seringkali gila, sampai membuatnya ikut merasa gila. Tungku bakar itu telah dinyalakan, api di dalamnya berkobar dan memercik panas. Go-chan yang masih heran, menanyakan tungku itu akan digunakan untuk apa. Kyungwon menjawab tenang, bahwa ia akan membakar sesuatu. Saat itu, pandangan Go-chan jatuh pada benda di tangan Kyungwon, dan seketika matanya melebar. Ia melihat Kyungwon sedang membawa sebuah manuskrip yang sangat dikenalnya. Hatinya tercekat, karena yang dipegang Kyungwon adalah manuskrip rahasia Moxworth Manor. Kyungwon mengiyakan dugaan itu, membenarkan bahwa yang dipegangnya memang manuskrip rahasia. Bagaimana kau bisa mendapatkannya? Jeritan kaget Go-chan membahana ketika Kyungwon tiba-tiba merobek beberapa lembar manuskrip itu, lalu menjatuhkannya langsung ke dalam tungku berapi membara. Api melahap lembaran-lembaran berharga itu tanpa ampun. Go-chan menjerit tak percaya. Ia tak sanggup menerima kenyataan bahwa bajingan gila itu benar-benar membakar manuskrip rahasia Moxworth Manor tepat di depan matanya.